Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali banyak orang berkata, kenapa doa saya sudah berdoa sekian lama, Tuhan tidak jawab. Saya ingin menceritakan kehidupan saya, yaitu kehidupan doa dengan Tuhan. Begini, Bapak dan Ibu, suatu kali katakan di dalam pelayanan, sekian lama saya tidak ada yang menelpon saya dan sebagainya untuk minta didoakan, dilayani dan sebagainya. Jadi singkat cerita, handphone saya ini tidak berdering lagi. Jadi tidak ada orang menelpon dan sebagainya. Dan melihat situasi kurang lebih selama 2-3 hari begitu, saya langsung panjatkan doa pada Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, ini saya lagi sepi nih Tuhan. Saya minta Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk saya dan saya mau layani mereka. Saya minta mereka datang dalam nama Yesus. Dan sesudah itu saya tutup doa saya dan biasanya nggak butuh waktu lebih dari sehari. Kadang-kadang hari yang dimana saya berdoa, hari itu juga Tuhan kasih jawabannya langsung. Dan kadang-kadang keesokan harinya Tuhan kirim jiwa-jiwa datang, besoknya, lusa, dan lain sebagainya. Itu terus berdatangan jiwa-jiwa tersebut. Jadi intinya tidak butuh waktu lama. Di perihal yang lain, ketika saya sedang ada kebutuhan keuangan dan sebagainya, saya berdoa pada Tuhan. Saya bilang pada Tuhan begini, bahwa saya butuh uang, katakan saya butuh uang sekian. Lalu saya sampaikan kepada Tuhan, dan kemudian kira-kira 1-2 hari Tuhan juga jawab. Nah, pertanyaannya, kok bisa doanya itu begitu cepat Tuhan jawab? Begini Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu bahwa ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa ketika kita berhubungan dengan Tuhan dalam doa, hal yang paling penting adalah kedekatan kita dengan pribadinya Tuhan. Itu paling penting dan sangat menentukan doa kita itu bisa Tuhan jawab segera atau lama. Saya ulangi lagi, hubungan kita yang dekat dengan Tuhan itu sangat menentukan seberapa doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan cepat atau lambat. Maka daripada itu, saya selalu menyarankan pada Bapak dan Ibu untuk jangan mencari Tuhan kalau kita sedang kepepet. Jangan juga cari Tuhan kalau saat kita lagi susah dan melupakan Tuhan saat kita sudah bahagia. Nah, saya mau ajarkan pada Bapak dan Ibu, kalau Anda mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Anda bisa belajar begini. Pertama, Anda bayar harga untuk sebuah hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Anda bayar harga itu. Katakan begini, kalau saya berkorban dengan waktu di pagi hari saya. Ketika saya sedang capek, saya sedang lelah, saya bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi. Dan saya bangun di jam-jam tersebut, waktu saya sedang lagi capek dan waktu lagi enak-enaknya untuk tidur, tapi kita bangun dan kemudian kita mau berdoa. Fokus kita mau berdoa, mau mencari Tuhan. Bukan masalah kita cari Tuhan untuk meminta-minta sesuatu, tapi kita memang mau bangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, memang kita mau bangun hubungan dengan Tuhan. Yang berikutnya begini Bapak dan Ibu, saya selalu mendisiplinkan diri saya untuk membaca Alkitab setiap hari. Saya ulang lagi, saya mendisiplinkan diri saya untuk membaca Alkitab setiap hari. Jadi tidak ada hari berlalu tanpa baca Alkitab. Selalu saya usahakan. Walaupun mungkin dalam setahun mungkin saja ada 1 kali saya begitu, tapi cepat saya langsung atasi dan cepat saya langsung ingat untuk saya jangan absen untuk baca Alkitab. Jadi ingat, rutin untuk membaca firman Tuhan Alkitab setiap hari. Yang ketiga,
Saya punya kebiasaannya adalah suka menyembah Tuhan dengan berbahasa roh setiap hari. Lewat menyembah Tuhan berbahasa roh, saya menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saya menyampaikan kepada Tuhan bahasa yang bisa dimengerti oleh Tuhan, tidak bisa ditangkap oleh iblis dan roh jahat. Lalu untuk apa semua ini, Bapak dan Ibu? Untuk supaya diberkati? Saya bilang, salah. Saya lakukan semua ini dengan harapan hubungan saya dengan Tuhan semakin dekat. Jadi itu yang utama, bukan masalah berkatnya. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya mau ngajak Bapak dan Ibu untuk membuka dan membacanya. Firman Tuhan itu di Yohanes pasal 15 ayat 7. Saya akan bacakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Di sini saya mungkin tidak akan membahas soal masalah tentang kita harus tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kita dan sebagainya. Tapi di sini saya mau membahas adalah begini. Kita harus mempunyai sebuah kedekatan hubungan dengan Tuhan, supaya apa saja yang ketika kita minta, yaitu yang kita kehendaki, Tuhan pasti tidak akan segan untuk memberikan kepada kita. Dan Tuhan tidak akan menahan-nahan waktunya untuk melepaskan berkat itu pada kita. Terlalu banyak orang tidak menyadari hal ini, sehingga mereka berkata dan sering komplain. Mereka bilang begini, Pak, Bu, saya sudah berdoa, saya sudah menangis dalam doa, saya sudah sering menyampaikan doa yang panjang-panjang. Bapak dan Ibu, bukan masalah poinnya di nangis Anda. Kedua, bukan masalah poinnya di berapa panjang doa yang Anda naikkan. Ketiga, bukan berapa seringnya Anda menaikkan doa yang sama. Saya mau menjawab, poinnya ada di hubungan Anda dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan Anda dengan Tuhan baik, katakan begini, kalau Anda mempunyai hubungan yang dekat dengan seseorang, katakan itu adalah seorang bos, Anda dekat sekali dengan dia. Saya percaya ketika Anda dalam kesusahan, Anda menelpon dia, Anda minta bantuan sama dia, tidak mungkin dia akan menolak, tidak mungkin dia akan bilang tunggu untuk waktu yang lama. Apalagi yang Anda minta itu adalah hari itu Anda butuhkan, Anda perlukan, dia nggak akan menundanya. Begitu juga, begini Bapak dan Ibu, kalau Anda hari ini, Anda memang dekat hubungannya dengan Tuhan, Anda intim, Anda sangat dekat, bahkan Anda bisa merasakan setiap keinginan hati Tuhan buat Anda di hati Anda. Anda bisa merasakannya dengan dekat sekali bahwa dia ada. Dia pada saat Anda sedang duduk apapun dan sebenarnya Anda lakukan, Anda tahu dengan persis dia ada di samping Anda. Anda bisa mempunyai sebuah hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Waktu Anda meminta kepada Tuhan, pertanyaan saya, apakah dia akan menunda-nunda untuk memenuhinya dalam hidup Anda? Oleh sebab itu, saya punya sebuah kebiasaan begini, Bapak dan Ibu. Saya mau jaga hubungan saya dengan Tuhan supaya baik. Saya tidak mau hubungan saya rusak. Apalagi semakin hari orang berkata begini, semakin jauh dari Tuhan. Saya tidak mau. Saya tidak mau hidup saya jauh dari Roh Kudus. Saya mau menjaga hubungan itu baik. Menjaga itu berarti saya kalau punya nilai skor 100, saya tidak akan menurunkan sampai 80 atau 70. Bapak dan Ibu, kita yang tahu hubungan kita dengan Tuhan, kita yang bisa melihat seberapa dekat kita hari-hari ini dengan Tuhan. Mungkin Anda bilang, oh Pak, saya dulu rajin sekali membaca Alkitab, saya rajin lagi menyembah Tuhan, tetapi sekarang tidak lagi. Kesibukan kerja dan sebagainya membawa saya untuk lebih jauh dari Tuhan. Hubungan itu terasa tidak ada lagi. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu, Anda berkata begitu, Anda hari ini, saya mau bilang begini, cobalah Anda kembali ke kehidupan Anda yang dulu, di mana Anda memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat itu tidak bisa terjadi dalam sekejap mata. Hubungan yang dekat itu berbicara waktu, berbicara Anda butuh waktu, bicara Anda setiap kali melakukannya. Maka daripada itu,
Sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan itu bisa terjadi. Itu berbicara mungkin hari, minggu, bulan, bahkan tahunan. Haleluya. Saya sangat percaya ketika kita menyempatkan diri hari-hari kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, membina hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya ketika kita berteriak minta tolong, ibarat kita berteriak tolong sama manusia, yaitu bos yang tadi saya maksud seperti itu. Bos itu pasti menolong Anda. Bos itu pasti memberikan Anda jawaban yang cepat. Apalagi Tuhan. Oh, saya sangat yakin dan percaya Tuhan pasti akan segera menjawab Anda. Jadi ingat satu hal. Hubungan yang dekat itu menentukan Bapa di surga cepat untuk menjawab doa Anda. Puji nama Tuhan. Biar nama Yesus semakin dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin.